Amin. Sudah, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Eh, Bu Siti Nur Saida. Gimana kabarnya nih, Pak Bagus? Alhamdulillah, Bu. Sudah segar kembali selesai sholat Jumat ini, Bu Siti Nur Saida. Alhamdulillah. Gini, Pak, saya mau mengkonfirmasi terkait apa itu jadwal observasi. Apakah Bapak sudah siap untuk melakukan observasi di kelas, Pak? Oh iya, Bu Nur Saida. Saya beberapa waktu yang lalu sudah berdiskusi dengan Budian, karena Budian adalah coach yang akan saya observasi di kelas. Jadi insya Allah minggu depan beliaunya siap. Jadi nanti akan saya konfirmasi ulang di hari apa dan jam berapa. Nah untuk itu nanti uh, saya tunggu konfirmasinya lebih lanjut. Oke, sudah, Pak. Nanti kalau sudah memang sudah fix siap, Pak Bagus hubungi saya lagi ya. Khawatir nanti ada perubahan-perubahan yang nantinya saya pas tidak bisa gitu. Siap Bu Siti Nur Saida. Terkait Pak persiapan sebelum observasi di kelas, hal-hal apa saja yang sudah Bapak persiapkan? Saya sudah mencoba menghubungi Budian untuk menanyakan hal-hal yang penting saya ketahui supaya nanti pada saat observasi bisa berjalan lancar. Di antaranya saya menanyakan jadwalnya itu, kemudian Budian masih mengkomunikasikannya dengan pihak terkait untuk penentuan jadwalnya. Kemudian saya menyiapkan rubrik-rubrik untuk observasi di kelasnya Budian, serta saya memastikan Budian sudah siap dengan perangkat-perangkat yang beliau butuhkan. Seperti itu, Bu Saida. Oh, alhamdulillah luar biasa ya persiapannya. Mulai dari apa ya perangkatnya, medianya dan lain sebagainya, termasuk juga jadwalnya sudah dikomunikasikan dengan Budian. Bapak, mohon izin saya menyampaikan ada beberapa rubrik penilaian nanti ketika Pak Bagus ini mengobservasi Budian di kelas. Ya. Jadi nanti saya akan menilai terkait kompetensi Pak Bagus dalam tiga hal, Pak. Di Ya. antaranya kemampuan dalam mendengarkan aktif, yang kedua kemampuannya Pak Bagus dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, dan Hmm. yang ketiga memberdayakan Budian. Ya, Oh ya. dari tiga penilaian ini, apakah hal spesifik apa, Pak? Dari tiga itu yang akan lebih panjenengan fokuskan, lebih dioptimalkan, Pak? Sepertinya yang nomor dua, Bu. Jadi menggali pertanyaan yang berbobot. Karena itu butuh latihan menurut saya. Jadi karena hal itu membutuhkan spontanitas, maka saya mencoba untuk meningkatkan yang itu. Oke, terima kasih. Ya. Kemudian karena yang dari ketiga kemampuan skill yang panjenengan pilih adalah pertanyaan berbobot ya. Kalau diasumsikan Pak dalam bentuk skala, Pak Bagus kan sudah bisa mengukur ya kemampuannya. Ada di skala berapa Pak? Nah, pertanyaan berbobot ini adalah hal yang perlu saya latih, maka saya kira sekarang ini saya ada di kisaran skala 6, Bu. Jadi belum maksimal. Sudah melebihi setengah, jadi masih bertumbuh tapi belum maksimal. Seperti itu yang saya rasakan, Bu Saida. Berarti ada di skala 6 ya, 60 lah. Ya, Eh, betul. Oke Pak. Harapannya Pak Bagus nih, untuk saat ini kan, oh saya nanti kemampuan saya di 60 nih. Harapannya nanti setelah praktek mengobservasi Budian, ada di skala berapa Pak harapannya? Kalau
saya bisa mentargetkan untuk pertumbuhan skill itu, mungkin saya akan mentargetkannya di skala 8,5, Bu. Oh, 8,5 ya. Iya, karena itu saya rasa sudah cukup layak untuk saya menjadi coach, supaya nanti yang saya coaching bisa mengalami perbaikan dan maksimal potensinya. Oke, untuk di skala 8,5 itu Pak, untuk mencapai angka tersebut upaya yang Pak Bagus lakukan itu apa Pak? Saya akan mencoba untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu dengan cara salah satunya saya akan mencatat pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian saya akan berlatih mandiri dengan melihat video-video yang ada, sehingga itu akan mempertajam dan memperbanyak referensi saya untuk menstimulus dan mengikuti pernyataan Koji untuk saya gali lebih lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Seperti itu, Bu, menurut saya. Oke, alhamdulillah ternyata sangat luar biasa sudah dipersiapkan. Terus upaya yang harus dilakukan sudah ada gambaran. Untuk selanjutnya Pak, kapan ini waktunya untuk dilaksanakannya observasi di kelas ini Pak? Perkiraannya kapan? Untuk observasi di kelas, ini barusan saya sudah dapat konfirmasi dari Bu Dian. Jadi karena sudah menjelang libur Lebaran, Bu. Jadi insya Allah besok pagi katanya beliau sudah siap. Wah, Jadi luar hari biasa. Sabtu pagi jam ke-1, jadi jam 7, Bu. Oke, alhamdulillah karena sudah ada apa ya kejelasan bahwa besok kita akan bersama-sama melakukan observasi. Tetap semangat Pak Bagus, nanti tidak perlu grogi atau kaku, kita nyantai aja. Karena itu saya pun juga belajar dari situ, sama-sama belajar. Saya kira cukup ya Pak Bagus ya untuk percakapan kita. Baik, Bu Ya, Saidah, sudah sangat saya membantu saya untuk memperjelas apa yang harus saya siapkan. Terima kasih, Bu Saidah. Oke, bisa diakhiri ya Pak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Dian, kita lanjut pasca observasi dengan Bu Dian. Prata, Pak. Peraya, peraya. Oke, selamat siang Bu Dian. Gimana kabarnya Bu Dian? Selamat siang Pak Bagus. Alhamdulillah Pak, di siang ini meskipun dalam kondisi sedang berpuasa, tapi insya Allah akan saya usahakan tetap semangat Pak. Baik, oke, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan puasa dan puasa kita diterima pahalanya. Baik Bu Dian, Amin. untuk kegiatan besok, itu jadi kita lakukan besok ya Bu Dian, jam ke-7 ya? Jam 7, jam pertama. Iya Pak, siap Pak. Saya Oke. sudah siap insya Allah Pak. Baik, untuk persiapan besok, kira-kira Bu Dian sudah menyiapkan apa saja? Apakah persiapannya sudah semuanya atau masih ada yang perlu disiapkan lagi? Ini dari seminggu yang lalu saya sudah mempersiapkan Pak rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajarnya juga sudah saya siapkan, kemudian asesmen untuk penilaian formatif dan sumatif juga sudah saya siapkan Pak, kemudian media pembelajaran yang saya butuhkan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini juga sudah saya siapkan Pak. Jadi saya menyiapkan 4 media nanti Pak yang akan saya gunakan dalam pelaksanaan pembelajaran untuk menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Kemudian saya juga sudah menyiapkan LKPD, Pak, untuk kelompok-kelompok sehingga nantinya bisa memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk saling berdiskusi dan bekerja sama, Pak. Oke, baik. Jadi untuk kegiatan coaching kali ini, saya sebagai coachnya, kemudian Bu Dian nanti yang sebagai coachinya. Kemudian nanti pada saat besok akan ada Bu Saida untuk bergabung dengan kita untuk memperkuat apa yang saya lakukan sebagai coach. Kemudian untuk coachinya yaitu Bu Dian, kira-kira
eh, selesai pembicaraan atau diskusi kita ini, harapan apa yang Budian inginkan supaya besok pada saat Budian melaksanakan pembelajarannya bisa lebih siap gitu Budian. Apa yang perlu kita diskusikan di sini Budian? Nah, mungkin saya di sini ingin berdiskusi Pak tentang bagaimana menciptakan suasana belajar yang kondusif namun tetap memberikan stimulus kepada siswa untuk semuanya dapat berperan secara aktif dan partisipatif dalam pembelajaran, Pak. Baik, jadi fokus pembelajarannya adalah pembelajaran berdiferensiasi, tetapi dalam pembelajaran diferensiasi itu Budian ingin menciptakan pembelajaran yang partisipatif gitu ya, supaya Iya, Pak. anaknya aktif dalam pembelajaran. Nah, untuk melakukan itu dalam perencanaan pembelajarannya Budian, kira-kira planning atau rencana apa yang dilakukan Budian? Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran, Pak, yaitu siswa dapat menceritakan kembali dongeng yang sudah disimak. Nanti saya akan menggunakan multimedia, Pak, atau media yang variatif yang tentunya bisa melayani kebutuhan belajar siswa sesuai dengan karakteristik gaya belajar yang mereka miliki, Pak. Jadi untuk siswa yang memiliki gaya belajar audiovisual, nanti saya akan menggunakan video yang menampilkan tentang dongeng yang disertai dengan musik dan juga gambar berjalan atau animasi, Pak. Kemudian untuk siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, nanti saya akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan simulasi, Pak, memerankan tokoh-tokoh dalam dongeng yang sudah disimak. Dan untuk anak-anak yang memiliki gaya belajar visual, nanti saya akan memberikan LKPD, Pak, di mana dalam LKPD itu anak-anak nanti akan belajar untuk menyusun gambar dalam bentuk puzzle. Jadi tokoh-tokoh dalam dongeng itu nanti akan saya buatkan media berupa puzzle dan anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik nanti akan diminta untuk menyusun puzzle itu sehingga menjadi sebuah gambar tokoh dari dongeng yang sudah mereka simak. Jadi Baik. seperti itu, Pak. Oke, baik. Sepertinya luar biasa, nanti aktivitas di kelasnya akan bisa aktif ya, Budian. Tadi yang disebutkan Budian itu adalah aktivitas yang ada di kegiatan inti ya, Budian ya. Nah, Iya, Pak. untuk kegiatan besok kita observasi itu ada beberapa rubrik yang sudah saya siapkan. Di antaranya saya akan melihat dan mensupervisi kegiatan mulai dari pra, kegiatan inti, sama pasca kegiatan. Kira-kira untuk menstimulus siswanya pada saat pra itu apa yang dilakukan Budian? Ya, untuk menstimulus siswa pada kegiatan pembelajaran nanti, saya akan memotivasi terlebih dahulu, Pak, anak-anak dengan menyampaikan sebuah kisah inspiratif mungkin, Pak. Nanti di awal pembelajaran saya akan melakukan kegiatan apersepsi terlebih dahulu, Pak. Sehingga nanti anak-anak bisa meningkat motivasinya untuk lebih berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran, Pak. Memang anak-anak kelas 2 ini perlu diberi seperti kisah-kisah inspiratif dulu, Pak, supaya mereka bersemangat untuk belajar. Jadi gitu, Pak. Sangat Masih kelas inspiratif 2 sekali. SD. Kira-kira untuk memicu dengan kegiatan itu, apakah Budian menggunakan media dan medianya berupa apa itu Budian kira-kira untuk kisah inspiratifnya? Nanti untuk penggunaan medianya saya akan membuat sebuah itu, Pak, gambar seperti wayang gitu, Pak. Tapi ini iya. kartun, Pak, kartun yang disukai anak-anak. Mungkin Upin Ipin, kan anak-anak itu biasanya suka melihat film Upin Ipin, Pak. Nah, di situ saya akan bercerita menggunakan wayang kartun itu, Pak, wayang karakter lah Oh istilahnya. iya. Membuat sendiri ya Bu Angga ya? Iya, sudah saya siapkan seminggu yang lalu itu, Pak, Luar karena biasa. memang Kreatif medianya juga cukup ya. banyak ini, Pak, yang saya butuhkan. Memang perjuangan guru yang sangat kreatif ya Budian ya, untuk membantu murid-muridnya supaya terlayani dan mereka bisa aktif dalam kegiatan belajar ini. Luar biasa sekali Budian. Kemudian Oke, Pak. dalam upayanya itu pada saat Budian ingin memberikan pembelajaran berdiferensiasi serta mengaktifkan siswa dalam kegiatan belajar itu, berarti di saat-saat sekarang kan belum maksimal kegiatannya anak ya. Kalau Budian bisa memberikan skala dari 1 sampai 10, kira-kira keadaan aktivitas anak-anak yang aktif itu ada di skala berapa Budian? Di angka 6 sepertinya, Pak. 6 ya? 6 dari 10. Oke.
Mau ditingkatkan ke berapa, Bu Dian? Menurut saya 8 itu sudah baik, Pak. Oke, 6 menjadi 8, jadi loncat 2 poin. Nah, untuk mencapai 2 poin ini apa upaya yang akan Bu Dian lakukan? Upaya-upaya yang akan saya lakukan seperti tadi yang sudah saya ceritakan ya Pak ya. Jadi saya sudah menyiapkan media-media yang variatif yang tentunya sesuai dengan karakteristik gaya belajar siswa. Kemudian saya juga akan selalu memantau Pak aktivitas anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran, utamanya ketika mereka sedang berdiskusi, kemudian ketika mereka sedang melakukan presentasi, dan sebelum memulai pembelajaran saya akan memotivasi dan memberikan stimulus kepada siswa dengan menceritakan kisah-kisah inspiratif seperti tokoh-tokoh dongeng yang mereka sukai Pak untuk dijadikan sebagai role model atau teladan, sehingga nanti bisa memicu dan memotivasi mereka, oh saya kepingin seperti tokoh itu gitu Pak. Jadi Luar saya biasa. harus memberikan rangsangan dulu karena memang anak kelas 2 SD ini kan masih berada pada tahapan operasional formal ya Pak ya. Jadi belum, kalau diberikan fakta-fakta itu belum bisa menangkap. Jadi harus Iya, lewat betul. pendekatannya dongeng dan kisah-kisah yang mereka Ya, sukai itu yang gitu Pak. menarik anak-anak, dan mereka beruntung untuk mendapatkan guru yang multi talented seperti Bu Dian. Bisa menjadi artis yang membuat wayang, bisa menjadi apa namanya? eh Narator cerita. Luar biasa sekali, Bu Dian. Borongan ini Pak. Iya, makanya luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti usaha Bu Dian bisa memberikan dampak yang positif ke anak-anak. Amin. Sepertinya percakapan kita harus kita akhiri, Bu Dian, karena sepertinya rencananya Bu Dian sudah luar biasa, medianya sudah sangat menarik sekali. Kemudian nanti jangan lupa Bu Dian untuk mempersiapkan menjadi storyteller. Bercerita dengan anak-anak. Luar biasa, Bu Dian. Terima kasih, Bu Iya Dian, Pak. atas pertemuan ini. Terima kasih Mudah-mudahan Pak. besok kita bisa masuk ke kelasnya Bu Dian. Saya sangat penasaran dengan reaksi anak-anak melihat wayang yang dibuat Bu Dian ini. Iya, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama, Bu Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasca observasi. Langsung. Nambahan sih, Pak. Kurang 15 menit. Kok Iya. 15 menit kurang piro ya? Dah, Meli ini bawa kucing Kayaknya enggak? itu udah ada batasan Gaida. waktu kalau di LMS, Bu, tapi Gaida. enggak Oh ya tahu. wes lah, tadi katanya 30 Soalnya menit. enggak kayaknya, Bu. Ini kan Meli Oh ya kegiatan kita ada berapa sesi ini enggak bawa percakapannya? 4 anaknya ya, ya? Pak? Ini masuk ke Ada sini, 4 ke sesi. kamar. Monggo Pak Bagus. Setelah ini kan saya selesai ya, habis pasca observasi. Baik, kita lanjutkan ke pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Waalaikumsalam Pak Bagus. Selamat siang Selamat Bapak. siang, Bu Dian. Ini sudah terik sekali ya, hampir karena mendung ini, jadi suasananya panas sekali ini, Bu Dian. Tapi Bu Iya, Dian Pak. tetap semangat ya. Habis kita dari ruang kelasnya Bu Saidah sangat inspirasi sekali. Menurut Bu Dian, setelah tadi Bu Dian melihat apa yang sudah Bu Dian terapkan di dalam kelas, apa perasaan Bu Dian terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Dian tadi? Perasaan yang saya alami ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran dan setelah saya melakukan kegiatan pembelajaran, yang pertama saya merasa sangat bahagia Pak dan senang sekali karena, berkat pendampingan yang diberikan oleh Pak Bagus kepada saya merasa saya sudah bisa meningkatkan kompetensi yang saya miliki dalam merancang, melaksanakan dan, menilai pembelajaran yang sudah saya lakukan Pak. Kemudian saya juga merasa sangat bersemangat untuk terus belajar dan belajar, Pak. Karena ketika saya melakukan pembelajaran kemarin, ketika Pak Bagus observasi, saya melihat, antusiasme dan partisipasi anak-anak dalam pembelajaran saya itu mengalami peningkatan, Pak. Jadi dampaknya sangat positif sekali kepada saya hari ini, Pak. Gimana? Apakah sudah puas dengan targetnya kemarin kan 6 menjadi 8 ya Bu Dian ya? Apakah sudah tercapai kira-kira dengan apa yang sudah dilakukan Bu Dian tadi? Kalau untuk peningkatan
Saya rasa ada Pak ya, dari 6 mungkin sekarang saya masih merasa ada di posisi 7 sampai 7,5 Pak. 7 Jadi untuk sampai tujuh mencapai ke setengah. 8,5 sepertinya masih harus ada upaya lagi untuk meningkatkan Pak. Oke, jadi merasa masih kurang ya Bu Dian ya. Memang itu adalah ciri-ciri seorang guru yang terus bertumbuh. Iya Enggak Pak, tetap masih enggak, kurang ini Pak iya enggak rasanya. cepat puas Bu Dian nih. Baik Bu Dian, kemudian untuk apa namanya, apa yang sudah dilakukan Bu Dian tadi, merasa masih kurang dari poin yang harusnya ditargetnya 8, sekarang masih tercapai 7,5. Kira-kira hal apa yang perlu ditingkatkan lagi untuk mencapai tujuan yang Bu Dian targetkan? Hal yang perlu saya tingkatkan, yang pertama tentunya kemampuan saya dalam berkomunikasi secara interaktif kepada anak-anak, Pak. Karena terkadang memang ketika saya melakukan komunikasi dalam pembelajaran itu, saya mungkin terkadang melakukan komunikasi satu arah gitu, Pak. Saya tidak mengkonfirmasi pemahaman anak-anak terhadap apa yang saya sampaikan. Jadi di bagian itu mungkin masih kurang, Pak. Kemudian yang kedua mungkin, ketika saya melakukan observasi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran kelompok itu mungkin, Pak. Kan saya harus berkeliling di kelas ya, Pak. Mungkin Ya, ketika saya sedang ada di kelompok yang satu, kelompok yang lain mungkin kurang terpantau, sehingga untuk melihat tingkat partisipasi anak itu mungkin masih kurang di situ, Pak. Sehingga saya butuh perbaikan dalam, strategi yang harus saya persiapkan dan harus saya laksanakan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi yang saya miliki mungkin, Pak. oke, luar biasa. Bu Dian sudah mengetahui titik-titik yang perlu diperbaiki. Di antaranya adalah tentang pengelolaan atau manajemen kerja kelompok, yang ada beberapa kelompok yang patut untuk diawasi tetapi tidak terawasi gitu ya Bu Dian ya. Iya, Pak. Kemudian untuk kira-kira apa yang bisa Bu Dian lakukan supaya pengawasannya itu bisa merata dan Bu Dian bisa apa namanya, bisa maksimal dalam mengobservasi anak-anak itu? Karena memang saya masih merasa kurang ya, Pak, kemampuan dalam, mengobservasi kegiatan diskusi kelompok ini. Mungkin yang saya gunakan kemarin strateginya juga kurang efektif, Pak. Jadi selanjutnya mungkin saya harus banyak belajar lagi, mungkin saya akan, berbagi dan juga bertanya kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya yang lebih senior dari saya dan yang mungkin memiliki pengetahuan yang lebih baik dibandingkan dengan saya. Kemudian saya nantinya juga mungkin nanti dalam kelompok itu akan saya tunjuk sebagai, duta lah, Pak, duta-duta kelompok yang Oh bertugas ya, untuk mengawasi kegiatan pembelajaran selama diskusi kelompok berlangsung. Jadi ketika saya sedang ada di kelompok yang A, mungkin kelompok B, C, D itu nanti ada yang mengawasi juga, yaitu anak-anak sendiri yang dipercaya oleh kelompoknya untuk menjadi penanggung jawab luar atau biasa menjadi sekali. Baik Bu Dian, nggih. kalau kita memaksimalkan seperti apa yang direncanakan Bu Dian tadi adalah untuk berdiskusi dengan teman yang ada, itu mungkin akan bisa sangat membantu Bu Dian ya. Jadi pada Iya, saat Pak. kita akan diskusi itu pasti akan ada keluar ide-ide yang tidak kita sengaja, seperti itu ya Bu Dian ya. Nggih, Pak. Baik, dari apa yang sudah kita bicarakan serta apa yang Bu Dian sudah lakukan di dalam kelas, kira-kira pembelajaran apa yang Bu Dian dapatkan? Yang saya dapatkan setelah saya berproses dengan Pak Bagus mulai dari pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi ini tentunya saya mendapatkan banyak sekali pengalaman baru Pak, tentang bagaimana strategi yang efektif untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan partisipasi dan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Jadi di sini saya juga mendapatkan, sebuah ilmu baru, Pak, untuk meningkatkan kompetensi saya terkait bagaimana saya menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dan juga saran dan masukan yang saya dapatkan dari Pak Bagus selaku coach saya sangat membantu saya, Pak, untuk memaksimalkan potensi yang saya miliki selama ini dalam merancang maupun melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran yang sudah saya lakukan. Mungkin Luar itu, Pak, biasa, yang bisa saya terima kasih Bu sampaikan. Dian. Itu adalah salah Iya. satu
hal yang menjadi poin plus dari Bu Dian ya, selalu mau bertumbuh dan membuka segala kemungkinan serta berdiskusi dengan orang-orang di sekitar itu akan memperkaya referensi kita ya Bu Dian ya. Jadi Iya, luar biasa sekali kelasnya Bu Dian sama apa yang sudah dilakukan tadi, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa berkolaborasi lagi. Untuk itu kita cukupkan dulu, nanti kita akan bisa ketemu lagi dan melakukan hal-hal yang lebih progresif. Terima kasih Bu Dian atas waktunya, dan kita sudah belajar bersama. Saya sudah belajar dan mengambil hal-hal yang baik dari kelas-kelasnya Bu Dian. Saya tutup Bu Dian. Assalamualaikum iya Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Langsung ya Pak ya. Langsung, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bagus. Waalaikumsalam Bu Saida. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat-sehat. Pak Bagus sendiri bagaimana? Alhamdulillah sudah semakin terinspirasi dengan tadi kelasnya Bu Saida. Kelasnya siapa? Budian. Kelasnya Budian. Dengan Bu Oke. Saida sebagai coach saya. Oke, gimana perasaannya ini setelah mengobservasi kelasnya Budian? Ya, Apakah kelasnya Budian sangat tergerak dengan apa yang Budian lakukan, diantaranya membuat wayang-wayangan tadi. Kemudian Budian memang multi talent ya, dia juga bisa menjadi seorang narator cerita yang menarik bagi anak-anak yang dia ajar gitu Bu. Jadi luar biasa Budian bisa menjadi artis di dalam beberapa peran gitu. saya sependapat dengan Pak Bagus ya, memang betul ya, sangat luar biasa Budian ini ya dalam ketika menjelaskan materi pada saat proses pembelajaran. Pak Bagus ini kan dari awal mengukur kemampuannya dalam skala 6. Setelah implementasi ini, Pak, apakah target 8,5 itu tercapai, Pak? 8,5 tercapai sepertinya Bu Saida. Jadi pada saat saya menentukan tujuan itu, saya masih ragu-ragu bisa atau tidak. Ternyata setelah saya lakukan situasi itu sangat membantu ya. Jadi situasi yang terbangun pada saat saya melakukan coaching dengan Bu Dian itu sangat membantu saya untuk bisa lebih berupaya untuk mencapai tujuan, dan itu saya kira bisa tercapai menurut penilaian saya Bu Saida. Oke, kalau menurut saya nih Pak Bagus, Ya, gimana Bu Saida? tidak 8,5 kalau saya memandang itu. Justru Berapa? lebih bisa mencapai 95 Oh itu ya. ya. Dari apa yang sudah Pak Bagus lakukan pada Budian tadi dalam proses mengcoaching tadi sangat luar biasa sekali ya. Pak, ini kan panjenengan sudah ada di level itu. Ya. Apa ada hal-hal yang perlu ditingkatkan atau Pak Bagus ini sudah cukup puas. Oh, saya sudah di level ini. Oh, kata observer saya sudah ada mencapai 95. Apakah sudah mentok di situ, Pak? Saya kira masih ada yang perlu saya kembangkan lagi, yaitu salah satunya saya untuk bisa menangkap emosi coach saya, sehingga nanti insight yang saya berikan atau pertanyaan yang saya berikan akan bisa lebih mendalam untuk bisa menyentuh pada hal-hal yang berkenaan dengan emosional gurunya sebagai coach saya, sehingga nanti beliau-beliaunya bisa lebih tergugah empatinya dan bagaimana berempati terhadap apa yang anak lakukan dan anak yang yang belum melakukan, sehingga nanti perencanaannya akan bisa lebih lengkap seperti itu Bu Saida. Oke, itu ada di penilaian di rubrik 3, Pak Bagus yang jelaskan. Pak Bagus, dari kegiatan kita hari ini, kesimpulannya apa nih?
mulai dari pra sampai dengan pasca ini kesimpulannya Pak Bagus bagaimana? Kesimpulannya yaitu pada saat kita mencoba untuk berkomunikasi dengan orang lain itu pasti akan bisa membawa pemikiran dari sisi yang berbeda dengan saya sendiri. Makanya coaching itu sangat bisa membantu untuk memberikan point of view yang berbeda, dan juga pada saat saya melihat kelasnya Budian bisa memberi inspirasi saya bagaimana mengelola energi yang ceria itu bisa menular ke anak-anaknya ya, dengan medianya, dengan pembawaannya dan lain sebagainya. Jadi itu yang sangat berharga yang saya pelajari Bu Saida. Oke, sangat luar biasa sekali ya kesimpulannya. Di sini saya mohon izin Pak Bagus untuk memberikan penilaian selama saya mengamati Pak Bagus melaksanakan observasi di kelas tadi. Yang pertama terkait mendengarkan dengan aktif Pak Bagus. Di sini Pak Bagus sudah mampu menangkap emosinya Budian. Ya. Oh iya. Sehingga Budian itu ketika ditanya beliau itu nyaman gitu loh, nggak merasa grogi atau kaku dan lain sebagainya, beliau nyantai gitu loh. Oh gitu ya Bu Enjoy dengan Saida ya. pertanyaan-pertanyaan Pak Bagus. Terus yang kedua, dari keahlian yang kedua yaitu kemampuan dalam menyampaikan pertanyaan berbobot tadi, alhamdulillah Pak Bagus di sini sangat luar biasa dalam memberikan pertanyaannya itu bersifat terbuka, artinya tidak langsung dijawab ya, tidak, seperti itu kan enggak ya. Jadi skillnya dalam mengolah bagaimana sih memberikan pertanyaan terbuka dari Budian ini. Kemudian dari hasil mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh Budian ini, Pak Bagus langsung gercep dalam merespon. Itu yang membuat saya ini saya aja mungkin tidak bisa melakukan itu, tapi Pak Bagus ini mampu menyimpulkan yang diharapkan Budian ini karepe piye itu, Pak Bagus langsung menangkap gitu loh. Ini Pak Bagus yang belum dimunculkan tadi pada aspek yang itu Pak, memberdayakan Kuci ya untuk mengembangkan kompetensinya Bu Dian ini mau diarahkan kemana, ini yang belum dilaksanakan oleh Pak Bagus ya. Di lain kesempatan nanti bisa mengembangkan kompetensinya Bu Dian ini, mendampinginya bagaimana sih trik-trik untuk agar kemampuan dalam mengelola kelas itu lebih aktif lagi atau bagaimana ya. Baik, terima kasih Bu Saida. Untuk selanjutnya Pak, ini kan sudah selesai ya, kegiatan observasi sudah selesai, rencana tindak lanjutnya ini bagaimana Pak Bagus? Apakah sudah berhenti sampai di sini? Sepertinya saya belum mau berhenti di sini karena masih banyak yang perlu dipelajari Bu. Nanti saya bisa belajar dengan Bu Siti Nur Saida dan Budian untuk saling bisa mengisi, dan juga nanti mencoba mencari video-video yang ada berkenaan dengan coaching sehingga nanti akan bisa lebih terasah kemampuan coaching saya. Terima kasih Bu Saida. Oke, tetap semangat ya Pak ya. Kita saling berbagi praktik baik. Saya di sini juga sama-sama belajar dari Pak Bagus, sama Budian juga. Untuk itu kita akhiri ya Pak ya. Semoga apa yang kita harapkan nanti bisa berjalan dengan baik. Kita bisa mengembangkan kompetensi kita masing-masing ya, dan tentunya menjadi guru yang lebih baik selalu dinantikan oleh murid-murid kita di kelas. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Saida. Sama-sama. Ayo Pak, apa itu